Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu, bersama saya Kebudianto, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Dan pada pagi hari ini kita ketemu di podcast untuk ngulik ngobrol unik sekitar pemilu Pilkada 2020. Tentunya pada pagi hari ini Bawaslu Sukoharjo kedatangan tamu istimewa dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Beliau adalah Bapak Heru Cahyono. Beliau adalah Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa. Sahabat Bawaslu semuanya, perlu saya ingatkan jangan lupa like, subscribe, komen di ngulik ngobrol unik seputar Pilkada Bawaslu 2020. Dan untuk itu kita sapa dulu. Selamat pagi Bapak Heru Cahyono. Selamat pagi. Assalamualaikum, sehat Bapak? Ya. Sehat sekali. Tentunya gini saudara, sahabat Bawaslu semuanya, hajat besar di 21 kabupaten kota dalam Pilkada serentak 2020 ini, sebetulnya penyelesaian sengketa ini menjadi salah satu jalan dalam mencari keadilan dalam pemilu. Dan seberapa penting sengketa itu dan perlu diambil caranya bagaimana dan siapa nanti akan dijelaskan oleh spesialis. Pak Heru Cahyono ini selain Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, beliau juga salah satu penggagas Perbawaslu 2 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa. Begitu, monggo kita sapa Pak Heru Cahyono, monggo bisa disampaikan. Terima kasih Mas Eko dan sahabat Bawaslu semua. Mohon izin kalau boleh saya membuka facial saya. Ini monggo. Saya aman, kita Pak. Sama Mas Eko ini sudah 1 meter lebih ya. Kita aman, Pak. Baik, ya. Jadi ketika kita berbicara soal sengketa, sengketa antar peserta dan sengketa pemilu antara peserta dengan penyelenggara, ini sebenarnya adalah salah satu mekanisme yang kemudian disiapkan atau mekanisme yang kemudian ada di dalam undang-undang, yang itu adalah untuk menjamin keadilan pemilu dalam hal ini oleh peserta pemilu. Ya, jadi ada keadilan pemilu kaitannya dengan pelayanan kita kepada publik atau masyarakat. Tetapi juga ada keadilan pemilu yang kemudian disiapkan oleh peserta pemilu. Maka dari itu kalau kita lihat sifatnya, maka yang menjadi subjek dari sengketa itu pasti peserta pemilu, ya, atau pemilihan. Nah, kepentingannya apa? Kepentingannya adalah apabila di dalam proses pemilu atau pemilihan itu ada soal-soal yang kemudian dianggap atau dirasakan merugikan secara langsung terhadap peserta pemilu atau pemilihan, maka disinilah kemudian fungsi Bawaslu untuk kemudian menyelesaikan sengketa. Itu Mas Eko. Gitu. Tadi kan subjek yang disampaikan. Untuk objek dari sengketa ini apa saja, Pak? Kalau sengketa itu bicara soal objek itu sesungguhnya ketika kita berbicara soal sengketa antar peserta atau peserta dengan penyelenggara itu berbeda Kalau di dalam pemilihan berdasarkan Undang-Undang 10 2016, objek peserta objek daripada sengketa antara peserta dengan penyelenggara itu adalah SK atau BA. Maksudnya adalah surat-surat keputusan yang kemudian dilahirkan oleh KPU atau dikeluarkan oleh KPU, atau BA ya, berita acara yang dikeluarkan oleh KPU. Memang ada satu pertanyaan, apakah BA bisa menjadi objek? Ini kan menjadi menjadi diskusi begitu ya. Betul, Pak. Ya, kalau di Bawaslu sesuai dengan peraturan Bawaslu terakhir yang 2020 itu, memang mengapa berita acara menjadi bagian dari objek? Karena apa? Karena KPU itu ketika mengeluarkan berita acara itu ada hal yang bersifat final, ya, hal yang bersifat menjustifikasi. Nah, bisa atau tidaknya seseorang kemudian melaju mengikuti kontestasi berikutnya. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan walaupun bentuknya adalah berita acara, tetapi itu bisa menjadi objek dari sengketa antara peserta dengan penyelenggara. Kemudian Mas Eko dan sahabat Bawaslu semua, objek dalam sengketa itu tidak semata-mata BA atau SK, tetapi khusus untuk sengketa antar peserta pemilihan, itu bisa juga objeknya itu malah umum. Objeknya itu adalah apabila ada kerugian secara langsung. Jadi misalnya Mas Eko ini adalah peserta pemilihan, saya peserta pemilihan begitu, maka tidak mungkin di antara kita ada objek yang berupa
SK atau BA, maka objeknya adalah kerugian secara langsung. Misalnya panjenengan sebagai peserta gitu. Ada yang saya rugikan secara langsung, itu adalah menjadi bagian dari objek. Oke. Tadi ada subjek, objek, tentunya pemohon ini ada syarat-syarat yang harus dilengkapi Pak untuk menjadi seorang pemohon di dalam penyelesaian sengketa itu. Gimana Bapak? Baik, terima kasih Mas Eko dan sahabat Bawaslu semuanya. Jadi sebelum kita berbicara soal syarat itu kalau di dalam sengketa itu harus kita bedakan sengketa yang mana. Ketika kita mengenal ada dua jenis sengketa, yaitu sengketa antar dan sengketa antara. Antar dan antara. Ya, kalau sengketa antar berarti antar peserta pemilu yang satu dengan peserta pemilu yang lainnya. Kalau sengketa antara berarti sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Saat ini KPU ya Pak? Ya, atau KPU. Nah, sekarang kalau kita lihat apa syaratnya, tentu kalau di dalam sengketa antar, maksudnya antar peserta pemilu yang satu dengan peserta pemilu yang lainnya, maka yang bisa mengajukan permohonan sengketa itu ada dua, yaitu bakal pasangan calon atau kemudian tim kampanye. Mulai dari bakal pasangan calon ya? Kalau sengketa antar peserta, ya. Untuk perorangan itu begitu mendaftarkan, proses itu sudah dianggap sebagai bakal pasangan calon, kan begitu. Jadi kalau di dalam proses sengketa antar peserta yang satu dengan yang lain, itu salah satunya adalah tim sukses dari pasangan calon. Nah, tentu saja yang dimaksud dengan tim sukses ini tentu adalah yang kita pahami adalah tim yang kemudian secara aturan itu dia mendaftar di KPU. Ya. Jadi kan banyak nih di daerah itu ada pihak-pihak yang kemudian mengaku sebagai tim sukses. Tetapi yang dimaksud sebagai pemohon ini adalah tim sukses yang kemudian terdaftar di KPU. Atau namanya apa sajalah, bisa tim sukses, tim kampanye dan segala macam. Tapi yang terpenting terdapat di KPU itu adalah orang yang berhak. Nanti saat dia mengajukan permohonan ini juga dimintai informasi apakah Anda tim sukses, buktinya apa tim sukses atau bagaimana Pak? Ya, kalau untuk kepentingan sengketa antar peserta pemilihan dengan pemilihan lainnya, berarti itu yang selain kemudian bakal calon tadi, terus kemudian tim sukses, tentu pengawas pemilu ketika menerima permohonan sengketa itu harus melakukan verifikasi. Salah satu verifikasinya adalah dengan menanyakan data. Apakah saudara benar-benar tim sukses dan mana buktinya, kan begitu. Bisa saja, apa saja bentuknya, bisa tim sukses, tim kampanye dan segala macam. Yang penting itu terdaftar di KPU, itu yang kemudian bisa mengajukan. Atau pasangan calon itu sendiri itu juga berhak mengajukan. Gitu ya. Kalau diwakilkan oleh kuasa hukum bisa nggak Pak? Kalau pemohon dalam antar atau mungkin antara itu? Ketika itu permohonan itu tidak bisa. Permohonan hanya dua. Tetapi kalau dalam prosesnya kemudian itu mendampingi itu boleh. Boleh ya. Tapi kalau pemohonnya itu harus dua itu. Kemudian Mas Eko dan sahabat Bawaslu semuanya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan siapa atau syarat apa yang harus dilakukan terkait dengan sengketa antar peserta dengan penyelenggara. Itu tidak ada tim sukses di situ. Yang ada adalah bakal pasangan calon dan pasangan calon. Jadi begitu mekanismenya itu sudah jelas ya. Jadi tidak bisa setiap orang kemudian mengajukan permohonan sengketa. Karena sengketa ini sifatnya khusus kan begitu, yaitu para pihak yang kemudian dia memang masuk menjadi subjek dari proses pemilihan itu sendiri. Gitu. Nah ini Pak, untuk kapan sih ada waktunya untuk mengajukan sengketa itu? Pada saat apa gitu Pak dalam mengajukan sengketa antar maupun antara ini Pak? Ya sengketa itu kan pada dasarnya adalah untuk apa tadi? Kalau saya sebut tadi adalah kerugian yang dialami secara langsung. Nah maknanya apa? Kapan itu terjadi? Pada saat tahapan. Misalnya saat sekarang adalah tahapannya adalah verifikasi faktual, calon perseorangan. Nah pada saat tahapan verifikasi faktual calon perseorangan ini ternyata ada calon yang kemudian merasa dirugikan dari data yang dimasukkan misalnya. Nah pada saat ini itu kemudian bisa dia mengajukan permohonan ketika ternyata KPU
mengeluarkan BA atau SK yang saya sebut tadi, ternyata BA atau SK itu merugikan pasangan calon itu kan begitu ya. Betul. Itu kalau bicara soal kapan berarti pada saat tahapan di mana ada apa namanya BA atau SK yang akibatnya merugikan pasangan calon, atau pada saat tahapan kalau ini sengketa antar peserta dengan peserta lainnya, itu apabila ada kerugian secara langsung. Misalnya apa? Kepentingan saat kampanye misalnya. Salah satu pasangan calon merasa APK-nya itu terganggu oleh kepentingan calon yang lain. Atau pada saat kampanye misalnya kampanyenya itu kemudian dirugikan oleh pasangan calon yang lain. Ini bagian dari sengketa. Tentu kalau pertanyaannya kapan, ya berarti pada saat tahapan itu siapa yang kemudian merasa dirugikan, atau kemudian ada BA atau SK yang menyebabkan kerugian langsung, itulah kemudian yang menjadi objek daripada sengketa ini gitu. Kalau tadi kan sudah dijelaskan mengenai objek, subjek, kemudian kapan. Nah, untuk di mana sih Pak untuk melaporkan, mengajukan permohonan itu tempatnya di mana? Apakah di pengawas tingkat kecamatan atau Bawaslu Kabupaten atau di mana? Monggo. Ya, inilah makanya ini harus kita bedakan. Ada dua hal ya. Kalau sengketa antar peserta dengan penyelenggara, maka permohonan dilakukan secara langsung ke loket Bawaslu. Loket Bawaslu, istilahnya loket Bawaslu. Walaupun mungkin tidak setiap Bawaslu itu punya loket, maksudnya loket kayak orang beli karcis, belum tentu seperti itu ya. Tapi maksudnya di Bawaslu itu perangkatnya itu ada penerimaan permohonan sengketa, itu namanya loket Bawaslu. Itu permohonan yang secara langsung. Tetapi bagian dari pelayanan publik, Bawaslu juga membuat laporan melalui sistem online. Namanya SIPS. Ada ya Pak ya? Ada. Jadi nanti peserta pemilihan itu ketika ada persoalan dengan sengketa, ada BA atau SK yang dianggap merugikan secara langsung, itu boleh mengajukan lewat online. Nanti dibuka aja di SIPS Bawaslu, begitu akan keluar, dan para peserta pemilihan yang merasa dirugikan itu bisa tinggal mengisi di situ. Tapi walaupun demikian ya tetap saja bukti fisiknya tetap dikirim ke kantor Bawaslu. Itu untuk yang sengketa antar peserta dengan penyelenggara. Lah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Pak kalau kemudian sengketa antar peserta? Ya, sengketa antar peserta ini sifatnya spesifik. Yaitu sifatnya adalah dia ada kejadian di tempat kejadian saat itu, pada hari itu. Seketika. Jadi permohonan sengketanya adalah ya dilakukan pada saat itu ya. Mungkin ada batas waktunya Pak itu Pak. Ada batas waktu untuk saat antar peserta itu. Apakah ada batas waktu? Kalau antar peserta, kalau prinsipnya gini, kalau permohonan sengketa itu sebenarnya batas waktunya itu adalah 3 hari. 3 hari. Ya, 3 maksimal hari. 3 hari ya. Maksimal 3 hari. Jadi 3 hari ini ketika misalnya KPU mengeluarkan SK atau BA ya pada tanggal 1 misalnya, maka batas daluarsonya sebagai objek permohonan itu 3 hari, berarti tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4. Berarti kalau kemudian peserta pemilihan mengajukan di tanggal 5 itu nggak bisa diterima, karena sudah tidak memenuhi syarat formil kan begitu. Nah, tapi kalau kemudian sengketa antar peserta dengan peserta lainnya, itu ya pada saat itu. Pada saat itu diajukan permohonan karena sifatnya spesifik. Hal-hal yang kemudian harus diselesaikan pada saat itu juga, hari itu juga. Ya, karena kalau tidak diselesaikan itu bisa menimbulkan konsekuensi yang lebih luas. Ya, ada menimbulkan masalah yang lebih luas. Atau kemudian mungkin juga bisa kerusuhan dan segala macam pertentangan di lapangan. Tetapi kalau sengketa antar peserta dengan penyelenggara 3 hari ya, 3 hari itu mengayun. Kalau dikeluarkannya SK atau BA tanggal 1 berarti batas kadaluarsa tanggal 4. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 itu adalah kesempatan bagi pemohon untuk kemudian menyampaikan permohonannya. Lalu kemudian di tanggal 5 itu mereka sudah kadaluarsa. Nah, 3 hari yang disediakan ini pun ada ketentuannya, Mas Eko. Ketentuannya adalah untuk hari pertama dan hari kedua itu permohonan disampaikan pada hari kerja, maksudnya hari kerja. Hari kerja yaitu
jam 8 pagi sampai jam 16 sore. Hari pertama dan hari kedua. Tapi di hari terakhir itu pemohon itu bisa menyampaikan sampai pukul 24.00. Sampai malam. Jadi 3 hari tapi ada kesempatan di hari terakhir itu permohonan sampai 24.00 gitu ya. Jadi ini penting Mas Eko saya kira dan sahabat Bawaslu semuanya ya. Karena apa? Jangan sampai sesungguhnya peserta pemilihan ini punya hak, tetapi hanya karena mekanismenya tidak paham, prosedurnya tidak paham, tidak bisa menggunakan hak itu. Padahal terkait dengan sengketa itu memang kewenangan yang diberikan untuk menyelesaikan itu hanya Bawaslu. Nah, bisa saja nanti ke PT Tun, tetapi itu kan harus melalui pemeriksaan dulu di Bawaslu. Itu wajib Pak ya berarti? Wajib ke Jadi Bawaslu kalau dulu. Nggak bisa kemudian langsung ke PT Tun itu kan nggak bisa. Lah artinya akan kehilangan kesempatan kalau kemudian hal seperti ini tidak tersosialisasikan secara baik itu Mas. Tentunya nanti kan dalam putusan itu ada puas dan tidak puas Pak. Nah, apabila nanti pemohon ini mengajukan sengketa kemudian ada putusan dan dia merasa tidak puas, apa yang harus dilakukan oleh pemohon ini Pak? Ya baik Mas Eko, jadi harus saya jelaskan dulu ya sebelum ke sana. Soal sengketa pemilihan ini kan ada 2 jenis sebenarnya ya, sengketa proses dan sengketa hasil. Proses dan hasil. Kalau sengketa proses itu adalah di Bawaslu. Maknanya apa? Yaitu tadi sengketa yang terjadi pada saat tahapan. Itu menjadi kewenangannya Bawaslu. Kalau sengketa hasil itu kewenangannya di Mahkamah Konstitusi. Apa yang disengketakan di hasil? Ya hasil perolehan suara. Misalnya hitung-hitungannya KPU dengan hitung-hitungannya pasangan calon atau tim suksesnya kok berbeda. Ada bedanya gitu sangat signifikan. Kemungkinan akan merubah perolehan suara atau kemungkinan akan merubah kedudukan dari kalah menjadi menang misalnya. Itu adalah sengketa hasil dan kewenangannya di Mahkamah Konstitusi. Kalau di kita itu adalah sengketa proses. Lah, mekanisme yang ada kalau kemudian penanganan sengketa proses itu terjadi, maka undang-undang mengamanatkan kepada kita itu menjadi kewenangannya Bawaslu. Kemudian Bawaslu melakukan pemeriksaan, namanya musyawarah, baik itu musyawarah tertutup maupun musyawarah terbuka. Bawaslu membuat putusan, ya. Praktek musyawarah itu juga dilakukan dengan cara persidangan. Ya. Bawaslu membuat putusan. Nah, ini bedanya. Kalau kemudian termohonnya itu dikalahkan, maksudnya KPU yang kemudian akibat putusan itu kalah, ya, maka termohon tidak bisa mengajukan banding. Gitu. Itu ketentuannya begitu. Tetapi sebaliknya, kalau pemohon yaitu pasangan calon, ya, itu kalah dari permohonan itu, maka dia punya hak untuk mengajukan banding. Kemana? Kalau di dalam Undang-Undang 10/2016 sebagaimana diatur di dalam Perbawaslu, maka banding dimungkinkan kepada PT Tun, Pengadilan Tinggi Tun, atas putusan Bawaslu. Tapi kalau menurut Undang-Undang 7/2017 katanya dengan pemilu, maka kalau kemudian ada putusan sengketa yang dikeluarkan oleh Bawaslu, kemudian pemohon merasa ingin banding, itu ke Bawaslu RI. Gitu. Jadi bedanya di situ, Pak. Nah, untuk kali ini Mas Eko kebetulan Sukoharjo itu adalah menghadapi pilkada. Ya, maka yang dipakai adalah Undang-Undang 10/2016 bagi para peserta pemilihan yang kemudian mengajukan sengketa dan kemudian sudah diputus oleh Bawaslu. Sementara itu tidak cukup membuat dia itu puas begitu, ya. Itu punya hak untuk mengajukan banding ke PT Tun Pengadilan Tinggi Tun, adanya di Surabaya sana. Di Surabaya. Kan? Ya. Gini Pak, sekarang kan pada masa pandemi ini Pak. Jadi bagaimana sih Pak untuk pelayanan dalam penyelesaian sengketa itu pada masa pandemi harus seperti apa? Bagaimana kalau masa-masa yang seperti dulu itu kan biasa seperti sidang musyawarah biasa. Nah, sedangkan ini kan pada saat pandemi Covid ini apa yang harus dilakukan oleh Bawaslu untuk ini menghadapi caranya menangani penyelesaian sengketa seperti apa? Baik, ini juga hal yang sangat penting saya rasa disampaikan kepada publik, kepada peserta pemilu, karena situasi yang pandemi ini ya.
Nah, ini jadi kita harus ingat ya bahwa sebenarnya pemilu kita ini namanya pemilu lanjutan. Mengapa lanjutan? Karena ada sebagian tahapan di dalam pemilu ini yang kemudian tidak bisa dikerjakan, tidak bisa dilakukan. Maka pemilu kada 2020 ini kan sempat terhenti, ya kan? Lalu kemudian dilanjutkan. Nah, melanjutkannya proses pilkada ini itu bisa dilakukan setelah ada catatan. Ya, catatannya adalah melakukan protokol kesehatan, COVID-19 ini ya. Artinya pemilu ini bisa dilanjutkan setelah dipenuhinya protokol COVID atau protokol kesehatan. Nah, itu juga menyangkut kepada pertanyaan Mas Eko tadi, ya, menyangkut kepada pertanyaan Mas Eko. Bagaimana Pak pelayanan prosedur permohonan sengketa ketika ini ada di masa COVID? Nah, sekarang kalau itu masalahnya maka kita harus lihat satu persatu. Satu, kaitannya dengan permohonan sengketa antar peserta dengan penyelenggara, ya, itu yang jelas bahwa yang disebut dengan protokol COVID itu terkait dengan pelaksanaan pemeriksaannya atau pelaksanaan persidangannya, ya. Nah, sesuai dengan Perbawaslu yang diatur itu ketika masa COVID ini pelaksanaan persidangan dilakukan secara daring. Nah, bisa juga dilakukan tidak secara daring, tetapi dengan catatan itu tadi, dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Contoh misalnya dalam hal tertentu ketika majelis merasa bahwa perlu ya mengundang kepada para pihak di dalam satu persidangan. Contoh misalnya saat pembuktian. Ya, saat pembuktian memang agak sulit kalau kemudian walaupun di praktek di banyak proses pengadilan itu bisa terjadi, tetapi memang agak sulit untuk kemudian mengesahkan pada saat pembuktian itu. Maka hal yang seperti itu bisa dilakukan dengan tatap muka melalui persidangan, tetapi dengan menggunakan protokol COVID. Nah, apa yang dimaksud dengan protokol COVID? Itu kalau kita lihat itu ada 7 poin ya. Ada 7 poin. Tetapi yang terpenting dari persidangan itu yang jelas itu harus protokol COVID itu harus memenuhi misalnya ketika masuk harus cuci tangan, masuk ke ruang sidang. Terus kemudian harus pakai masker, pakai face shield, pakai termogan dulu ya. Pakai termogan, ya kan? Nah, itu semua. Terus kemudian pengunjung dibatasi. Nah, dibatasinya bagaimana? Ya kalau misalnya di Sukoharjo ini katakanlah ini pengunjung sidangnya dihitunglah paling banter katakanlah 15 orang. Berarti harus separuhnya. Itu yang kemudian pembatasan dilakukan. Itulah ya bagian dari protokol. Jaraknya juga diatur gitu Pak. Jaraknya juga diatur, tidak kurang dari 1 meter. Nah, ini protokol COVID yang kemudian bisa dilakukan untuk persidangan secara langsung. Prinsipnya Mas Eko, persidangan dalam pelayanan penerimaan sengketa pada masa COVID ini bisa dilakukan secara daring dan apabila dianggap penting atau perlu itu bisa tatap muka. Tetapi kita berharap bahwa kalau teman-teman nanti pada akhirnya atas pertimbangan tertentu harus melakukan persidangan dengan cara tatap muka atau langsung, itu silakan berkoordinasi dengan gugus tugas di daerah masing-masing. Oh gitu. Ya, gugus tugas masing-masing. Sehingga nanti apa yang dilakukan itu benar-benar sesuai dengan ketentuan yang kemudian ada yang diatur di dalam gugus tugas itu. Itu Mas. Oh gitu. Nah, gini Pak, kita sedikit dengan Panwascam, tugas Panwascam itu kan mungkin salah satunya adalah melayani dari permohonan penyelesaian sengketa antar peserta Pak ya. Pada saat mungkin pada saat kampanye kemudian ada yang APK kemudian tempat kampanye. Nah, itu siapa sih yang berhak melapor? Itu kan apakah tadi disampaikan hanya boleh tim sukses, nanti dibuktikan dengan apa? Tata cara melapornya bagaimana Pak? Ya, kalau itu berarti secara teknis itu yang Mas Eko maksud itu adalah berarti sengketa antar peserta dengan peserta lainnya, ya. Betul, Nah, itu berarti sengketa yang terjadi di lapangan, sengketa yang terjadi di dalam praktek berkegiatan. Baik itu adalah pemasangan APK maupun dalam tahapan misalnya kampanye. Jadi gini Mas Eko ya. Jadi kaitannya dengan sengketa yang terjadi di antara para peserta pemilihan atau peserta pilkada.
itu maka kalau kita lihat di dalam undang-undangnya 10/2016 itu kan namanya penerimaan laporan itu kan bisa dengan laporan dan temuan. Ya. Nah, bentuk dari kegiatan pasal itu sesungguhnya itu kan pada saat itu di pengawas pemilu itu tidak ada yang namanya divisi sengketa. Yang ada itu divisi penanganan pelanggaran. Ya. Nah, adanya divisi sengketa kan sekarang ini berdasarkan Undang-Undang 7/2017. Di 2016 tidak ada. Maka untuk mengakomodir bunyi pasal bahwa yang namanya penanganan pelanggaran itu berasal dari temuan dan laporan, maka itu tertarik ke sengketa juga. Jadi sengketa itu selain itu bentuknya adalah laporan, itu bisa juga temuan. Jadi teman-teman Panwascam, nah ini ya, saya kira tugas berat juga buat teman-teman Panwascam ya. Tidak hanya menunggu soal itu adanya sengketa antar peserta itu kalau kemudian dilaporkan, tetapi bisa juga ditemukan. Begitu. Jadi yang seperti apa itu? Itu berdasarkan penilaian dari pengawas pemilu. Misalnya ada satu kejadian yang kemudian itu sudah diperkirakan adanya pertentangan dan itu terjadi di lapangan dan apabila tidak segera dilakukan penanganan itu akan menimbulkan masalah yang lebih besar, ya, maka atas penilaian pengawas pemilu itu mempunyai hak untuk kemudian menjelaskan kepada mereka, menyampaikan bahwa pengawas pemilu mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ini. Maka silahkan bagi para pihak untuk membuat laporan. Nah, disitulah teman-teman Panwascam kemudian berperan sebagai penerima laporan, ya. Jadi di dalam postur 2020 itu sudah dijelaskan secara rinci bahwa penanganan permohonan sengketa antara peserta dengan peserta lainnya itu adalah dilakukan dengan cara cepat atau dengan acara cepat. Tidak bisa dilakukan melalui persidangan. Ya, itu berbeda dengan ketentuan yang dulu, ya, Perbawaslu yang dulu. Perbawaslu yang dulu ada penanganan permohonan sengketa itu cepat, acara cepat atau tidak itu tidak dijelaskan, ya, kapan dilakukan secara acara cepat dan kapan dilakukan dengan penanganan melalui persidangan tidak ada penjelasan. Tetapi di Perbawaslu 2020 itu sudah dikelompokkan, ya. Kalau penanganan sengketa antar peserta dengan peserta lainnya itu tidak bisa dilakukan dengan persidangan. Itu dilakukan khusus dengan cara menggunakan penyelesaian dengan acara cepat, ya kan? Tetapi sebaliknya, kalau sengketa antar peserta dengan penyelenggara juga tidak bisa dilakukan dengan acara cepat, tapi dilakukan dengan persidangan, melalui pemeriksaan musyawarah. Itu, Mas. Nah, dengan demikian kita clear, ya. Bagaimana kalau kemudian ada sengketa antar peserta satu dengan peserta lainnya, clear, mekanisme yang tersedia adalah dengan acara cepat. Lah, acara cepat itu siapa? Nah, kalau adresatnya memang Bawaslu Kabupaten Kota, adresatnya. Tetapi karena melihat sifatnya, maksudnya sifat penanganan pelanggarannya, ya, yang terjadi di lapangan, itu adalah sifatnya teknis dan terjadi saat itu, maka Bawaslu membuat mandat kepada Panwascam. Maka Panwascamlah yang kemudian punya kewajiban untuk menyelesaikan sengketa dengan acara cepat ini, ya, sengketa antar peserta pemilihan ini. Begitu. Nah, tetapi sebaliknya, ketika sengketa itu terjadi antara peserta dengan penyelenggara, maka Panwascam tidak bisa menyelesaikan karena itu harus melalui pemeriksaan, melalui persidangan musyawarah. Untuk gitu putusannya ya, gimana, Pak? Untuk putusan dari Panwascam saat sengketa cepat ini, apakah ini final mengikat seperti sengketa yang diajukan di waktu antara antara peserta dengan penyelenggara, apakah sama gitu, Pak? Ya, jadi saya kira memang rumusan di dalam undang-undang kita, ya, undang-undang kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu, memang satu-satunya produk Bawaslu yang sifat putusan ini ya sengketa ini, baik itu sengketa antara peserta dengan peserta lainnya maupun peserta dengan penyelenggara, itu sama-sama produknya adalah putusan. Panjenengan bertanya sifatnya apa? Sifatnya ya final, saat itu harus dieksekusi. Oh gitu. Ya, jadi final.
Siapa yang mengeksekusi? Ya tergantung pada putusannya. Maka penting untuk teman-teman, ya ini pesan saya, penting untuk teman-teman Panwascam ketika membuat putusan ya sengketa acara cepat itu harus jelas ya putusannya apa dan siapa yang harus melakukan. Jangan sampai teman-teman Panwascam ketika mempunyai kewenangan untuk membuat putusan sengketa dengan acara cepat itu putusannya tidak bisa dieksekusi ya. Maka penting nanti kita akan selalu membuat latihan itu bagaimana caranya membuat putusan yang kemudian bisa dieksekusi. Siapa, putusannya apa, dan kemudian siapa yang harus melakukan itu harus jelas di dalam putusan Panwascam itu. Lalu kemudian yang terpenting lagi adalah walaupun ini adalah pengawas kecamatan yang kemudian membuat putusan, tapi ada satu kewajiban yang nggak bisa ditinggalkan adalah melakukan konsultasi dengan Bawaslu Kabupaten Kota. Mengapa? Karena itu tadi saya bilang adresatnya adalah Bawaslu Kabupaten Kota. Yang punya kewenangan adalah Bawaslu Kabupaten Kota. Panwascam melakukan itu hanya hanya merupakan mandat saja untuk menyelesaikan itu. Tetap keputusannya adalah mempunyai kewajiban untuk kemudian dikonsultasikan kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Gitu Mas Eko ya. Untuk keputusan Pak, untuk putusan dari hasil putusan ya, putusan ya. Putusan dari sengketa ini apakah masyarakat bisa menyaksikan atau bisa melihat Pak dari putusan ini? Ya. Jadi kalau sengketa antar peserta pemilihan kita bisa membayangkan itu kan terjadi di lapangan. Ya, terjadi di lapangan, terjadi pada saat yang singkat begitu kan. Dan itu terjadi masalah memang, bukan tidak terjadi masalah, terjadi masalah. Artinya semua orang tahu. Nah, terkait dengan penanganannya, maka pengawas pemilu mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan permohonan sengketa dengan acara cepat itu secara terbuka. Terbuka gitu. Terbuka. Permohonannya termohon itu apa, jawaban termohon apa, saksi-saksinya apa, lalu kemudian putusannya Panwascam apa. Itu harus dilakukan secara terbuka. Dan kemudian terakhir hasil daripada putusan itu wajib, ini saya bilang wajib untuk kemudian diumumkan di Sekretariat Kantor Bawaslu Kabupaten Kota. Begitu. Nah, terkait dengan putusan juga sebenarnya sama kalau antara peserta dengan penyelenggara. Peserta dengan penyelenggara itu sama saja. Selain persidangan itu dilakukan secara terbuka, maka hasil daripada putusannya juga harus diumumkan kepada publik. Ini adalah bentuk daripada transparansi penanganan kita dalam menyelesaikan sengketa, gitu Pak. Luar biasa sekali sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia. Di siang hari ini, kebetulan pada hari ini kita kedatangan tamu, beliau dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Pak Heru Cahyono. Dan tentunya untuk closing statement Pak, untuk sahabat Bawaslu seluruh Indonesia ini, bagaimana saran Bapak untuk bagaimana harus kita lakukan sebagai seorang pengawas pemilu, dan mungkin ada satu lagi yaitu untuk para calon kontestan yang akan bertarung di Pilkada 2020. Baik, terima kasih Mas Eko dan sahabat Bawaslu semuanya yang saya hormati. Penting untuk kita bahwa pengawas pemilu itu mempunyai dua kewenangan yang saling harus kita pahami secara clear, yaitu terkait dengan penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran. Nah, yang sering terjadi adalah ini masih sulit ini sampai sekarang. Ketika kemudian peserta pemilihan datang kepada pengawas pemilu itu membawa masalahnya, ini mau menggunakan penyelesaian dengan mekanisme sengketa apa penanganan pelanggaran? Nah, itu penting. Nah, ini penting. Nah, oleh sebab itu saya kira dengan forum-forum seperti ini itu sebagai cara ikhtiar kita untuk kemudian menjelaskan ya. Kami sangat punya kepentingan kepada semua pihak, terutama kepada peserta pemilihan. Ketika peserta pemilihan datang ke kantor Bawaslu, itu di dalam pikiran kita, di dalam gambaran kita itu sudah tahu, peserta pemilu sudah memahami bahwa saya mau datang kepada pengawas pemilu, saya mau mengajukan permohonan sengketa. Gitu. Atau sebaliknya, saya mau datang ke kantor Bawaslu, saya untuk melaporkan penanganan pelanggaran. Itu harus ada. Nah, jangan sampai kemudian peserta pemilihan atau peserta pemilu datang kepada Bawaslu masih bingung ini. Yang penting saya kedatang aja ke Bawaslu karena saya diperlakukan tidak adil. Itu akan menjadi masalah. Nah, salah satu yang harus dipegang adalah apabila itu ada kerugian secara langsung yang kemudian diderita oleh peserta pemilihan, pakailah itu sengketa.
Kan begitu. Nah, sengketa itu siapa yang mengajukan tadi sudah saya jelaskan, itu adalah bakal pasangan calon atau pasangan calon dan tim sukses untuk peserta sengketa antar peserta maupun peserta dengan penyelenggara. Itu seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, terkait dengan pesan saya terakhir terkait dengan peserta pemilihan, saya berharap bahwa khususnya di Jawa Tengah ini saya melihat banyak calon incumbent yang kemudian mencalonkan lagi. Ya, saya kira bahasa tegasnya aja, bertarunglah di dalam ring. Ya, bertarunglah di dalam ring. Maknanya apa? Maknanya kalau kemudian kontestasinya itu adalah di dalam kampanye, ya berkampanyelah. Jangan berkampanye sebelum masanya. Ya, kalau kampanye itu subjeknya masyarakat, ya gunakan masyarakat. Jangan menggunakan ASN atau kewenangan jabatannya. Kira-kira begitu Mas Eko ya. Maka harapan kami adalah bertarunglah sesuai dengan ketentuan, bertarunglah di dalam ring yang ada secara fair, sehingga kemenangan yang akan diperoleh itu adalah kemenangan terbaik bagi masyarakat. Saya kira itu Mas. Terima kasih Pak Heru Cahyono atas waktunya untuk ngulik ngobrol unik untuk pemilihan Bupati dan Bupati juga ini, matur nuwun waktunya, dan sahabat Bawaslu semuanya, untuk mengembangkan lagi bagaimana ngulik ngobrol unik untuk Pilkada 2020 ini, kita akan lebih berkembang lagi. Selalu like, subscribe, share, dan komen untuk ngulik Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Terima kasih sekali lagi Pak Heru. Mohon maaf repotin, dan semuanya Kabupaten Bawaslu, salam sehat selalu. Untuk sahabat Bawaslu semuanya, jangan lupa bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Cukup sekian dari saya, Eko Budianto, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.